Halo semuanya, it's me Citra. Jadi pada video kali ini aku mau buat video tentang kegagalan. Nah, jadi gimana sih cara aku menghadapi kegagalan? Tapi sebelum itu aku akan ceritain kegagalan apa saja yang pernah aku alami. Nah, biasanya orang-orang itu pada umumnya kan ceritain pencapaian hidup yang aku dapatkan di tahun ini atau kayak prestasi-prestasi yang aku capai bulan ini. Nah, jarang atau mungkin ada ya beberapa orang yang unggah atau post kayak kegagalan yang aku alami di tahun ini. Kayaknya nggak ada. Nah, sebenarnya kegagalan itu juga patut untuk diapresiasi dan harus dipikirin. Karena kegagalan, kalian pasti pernah dengar kegagalan itu adalah proses kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan gitu. So, kegagalan yang terjadi di dalam hidup aku itu waktu sekolah dasar, orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan ranking 10 besar. Nah, kalau di sekolah aku dulu ya, orang-orang tuh berlomba-lomba ranking 10 besar, 5 besar, ataupun 3 besar. Nah, aku tuh berharap aja kayak ya nggak apa-apa lah yang penting masuk 10 besar. Tapi jarang, kayaknya nggak pernah deh aku sampai kelas 6 itu ranking 10 besar, atau pernah ya sekali. Kayak pas akhir-akhir kelas 6 atau nggak pernah, aku juga lupa ya. Tapi aku tuh seringan ranking yang kayak misalkan nih dari 30 siswa, aku tuh rankingnya tuh kayak ya ranking 5 dari belakang atau misalkan ranking 10 dari belakang. Nah, untungnya orang tua aku tuh tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan kayak mereka tuh fun-fun aja, tetap happy karena mereka ngelihat aku berusaha untuk belajar. Nah, cuman pada saat itu kan namanya anak-anak ya, kayak aku tuh ngerasa gagal, terus aku sedih banget. Kenapa ya? Aku tuh kayak pengen juga dapet ranking 10 besar. Nah, terus setelah itu waktu SD itu kan aku suka menggambar ya, suka mewarnai gitu, terus aku ikut lomba. Aku inget banget sampai sekarang kalau selama aku ikut lomba berkali-kali waktu sekolah dasar itu gak pernah menang. Gak pernah yang kayak aku juara gitu kayak, tapi aku ikut berkali-kali. Nah, biasa kan orang kayak berkali-kali ikut lomba, belajar dari pengalaman itu menang selanjutnya gitu. Tapi kalau aku ikut berkali-kali tapi nggak pernah menang. Harapan 3 dari 6 peserta. Bilang aja, itu juara terakhir gitu kan kayak, tapi nggak apa-apa. Kayak pokoknya aku, ya gimana ya, kadang aku sedih gitu. Sedih waktu sekolah dasar dulu, kayak misalkan nih aku lomba. Aku tuh entah kenapa kayak lomba kan bawa meja lipat ya untuk menggambar. Itu tuh aku lupa bawa mejanya. Jadi kayak ya udah aku nggak menggambar tapi aku kayak lesehan gitu kayak parah banget, tapi ya udah itu lucu. Dan aku selalu kayak setiap pengumuman lomba aku dipanggil kayak, oke, mari kita umumkan pemenang dari lomba. Selalu diumumin kan, tapi aku kayak nggak menang gitu. Nah, terus lanjut di SMP. SMP juga aku sering banget nangis karena mungkin aku insecure ya, waktu SD itu jarang dapet ranking. Nah, waktu SMP itu aku berhasil dapet ranking. Nah, tapi aku sering banget nangis waktu SMP karena aku tuh kalau misalkan nggak berhasil jawab pertanyaan guru waktu itu tuh aku nangis. Terus juga aku pernah dapat matematika 0 yang dimana satu kelas tuh tahu. Terus gimana ya, kayak aku tuh ngerasa kayak aku perlu belajar lebih lagi gitu. Dan aku pernah kayak nggak bisa jawab pertanyaan dari guru aku di depan kelas. Terus itu kayak aku nangis tapi di depan kelas juga. Terus gurunya tuh ngomong kayak, ngapain kamu nangis? Bikin banjir kelas aja gitu. Itu kayak ya ampun, aku ngerasa terbuli oleh guru, ngerasa terbuli oleh teman-temanku, dan matematikaku waktu itu tuh kayak kecil gitu kan, kayak wah parah sih. Pokoknya aku kayak hidupnya itu waktu itu kayak insecure atau enggak aku ngerasa minder. Terus kalau nggak gitu aku
mikirin masa-masa sekolah dasar aku yang kayak, aduh aku tuh kayaknya kurang ya gitu. Nah terus, lanjut SMA aku ikut lomba, itu kalau nggak salah lombanya tuh kayak pageant gitu. Nah tapi aku juga pernah ikut lomba kayak pidato segala macam, itu gagal, pernah ya menang sekali tapi itu lomba online. Itu lomba 17 Agustusan lah pokoknya. Cuman aku pernah yang memang lomba bener-bener lomba banget gitu yang kayak ya real ini lomba yang dilaksanakan atau diselenggarakan itu aku gagal. Jadi aku ikut lomba, tapi waktu SMA itu aku gagal gitu, kayak maksudnya kayak setiap lomba itu nggak menang gitu waktu SMA. Nah terus misalkan aku ikut lomba yang public speaking gitu, ya udah nggak menang juga gitu. Padahal kayak aku udah berharap kayak, oh aku udah sering coba nih pengalaman ini, aku udah belajar begadang segala macam tapi nggak menang. Nah karena kegagalan-kegagalan yang aku peroleh itu kayak misalkan kegagalan secara akademis, bahkan aku juga waktu itu pernah jualan tapi juga bangkrut gitu, jadi gagal. Nah, jadi karena kegagalan-kegagalan yang aku peroleh, yang aku dapatkan, terus juga bully dari temen yang pernah aku peroleh ya, saat itu menciptakan perasaan ketika aku kuliah saat ini itu adalah kayak ya udah gitu. Nah, jadi cara aku ngadepin kegagalan yaitu ya udah. Nah, kalian pernah nggak sih merasa bahwa ketika kalian gagal, kalian tuh mikir kayak kenapa ya aku gagal? Pasti selalu ada pertanyaan kenapa ya aku gagal gitu. Padahal kalau misalkan dilihat dalam waktu ke depan gitu, rentan waktu ke depan atau besoknya, kalian pernah nggak mikirin kenapa kalian gagal itu adalah salah satu cara alam ngasih tahu kalian untuk entah itu belajar atau itu adalah pilihan terbaik gitu. Contoh, misalkan aku tidak diterima di jurusan ini. Setelah aku pikir-pikir, aku bersyukur, oh untung aja aku nggak diterima ya, atau untung aja aku nggak jadi di tempat itu. Atau misalkan aku memilih keputusan A untuk tidak mengikuti suatu organisasi. Nah, atau misalkan aku kayak nggak jadi gitu atau gagal gitu diterima suatu hal. Nah, saat aku berkaca beberapa waktu ke depan kayak aku mikir kayak untung aja aku nggak diterima gitu karena aku dapat berita bahwa di tempat itu toksik gitu. Nah, jadi kadang walaupun alam tuh memberitahu kenapa kamu tidak berhasil di tempat itu atau kamu gagal, walaupun alam tuh nggak ngasih tahu kita kenapa kita nggak berhasil, tapi itu pasti hal yang baik gitu untuk kamu, entah itu biar kamu belajar atau memang tempat itu bukan untuk kamu gitu. Nah, jadi aku tuh selalu kayak mikir kalau misalkan gagal ya udah berarti itu bukan yang untuk aku atau aku harus belajar untuk lebih keras lagi gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian udah berusaha untuk lebih keras lagi tapi tetap gagal, berarti ya memang bukan untuk kamu gitu dan ya kamu itu cocoknya di hal lain gitu. Yang aku tangkep ya dari pengalaman kegagalan yang aku peroleh gitu. Yang kedua, aku tuh jadi orang yang tidak berharap akan suatu hal. Jadi misalkan aku punya kayak aku punya target A, B, C. Tapi ya udah aku mengusahakan target itu, tapi aku nggak berharap. Jadi aku selalu mengontrol apa yang bisa aku kontrol. Contoh misalkan usaha. Contoh misalkan besok ada ujian. Apa yang bisa aku kontrol itu belajar, nyiapin berkas ujian gitu. Hasilnya ya udah itu di luar kontrol aku. Entah itu mood dosennya gimana kasih nilainya atau entah hasilnya yang aku harus perlu belajar lagi. Jadi itu di luar, pokoknya hasil itu adalah hal yang di luar kendali kita. Nah, yang bisa kita kendaliin adalah usaha kita gitu. So, itu dia pengalaman aku tentang kegagalan yang pernah aku alami. Jadi aku buat video ini untuk menunjukkan bahwa aku udah berdamai dengan kegagalan-kegagalan yang aku lewati. Gimana? Kalian punya nggak cerita tentang kegagalan yang pernah kalian alami?